Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Alek, Izin, Bu. izin. Gina, Gina sakit. apa ada surat dokternya? Ada, Bu. Oke, itu jemput saya ya. Iya, siap. Gini, Hadir, Bu. Mayang, Mayang izin bagi ada acara keluarga. oke. Nisha, Hadir, Bu. Roland. Soal apa, Bu? Aduh, Roland ini udah banyak banget ya alfanya. Nanti suruh dia temui saya di ruang dulu ya. Ya, Bu, siap. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ingat dulu nih kemarin kita belajar apa? Sastra lisan, Bu. Oke, betul sekali. Kemarin kita belajar sastra lisan. Apa yang kalian ketahui tentang sastra lisan? Cerita yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan, Bu. Betul. Lagi? Contohnya kayak ini apa sih? Legenda, cerita ada puisi. Betul sekali benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menuliskan sastra lisan menjadi sebuah teks narasi. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Bu, oke, teks narasi itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian yang runtuh. Oke, betul. Oke, dalam teks narasi ada struktur. Itu kalian tahu nggak strukturnya ada apa aja? Ya, Bu. Oke, dari teks narasi itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Kalian tahu nggak sih orientasi itu apa? Ya, Bu. Oke, baik, saya jelaskan. Teks narasi itu terdiri dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu biasanya adalah pendahuluan sebelum ke ini cerita. Kalau komunikasi itu berarti dia ada di puncak permasalahan yang kompleks, sedangkan resolusi adalah solusi dari permasalahan itu. Kalau koda, kalian tahu nggak apa itu koda? Iya, Bu. Tiga, Bu. Kode itu adalah amanan atau kayak yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Oke, baik. Kita mulai dari sastra lisan yang akan kita kaji. Kita mulai masuk ke sastra lisannya terlebih dahulu nih. Legenda itu termasuk sastra lisan kan? Ya. Legenda Malin Kundang, kan mendengar legenda Malin Kundang? Nah, tokoh di cerita Malin Kundang itu siapa aja sih? Ada Malin Kundang, ibu, istrinya, istrinya, para pelayan. Oke, betul sekali teman-teman. Nah, tempatnya tuh di mana sih latarnya? sepantai. Betul, betul sekali. Selanjutnya ada di Pedesaan. betul, anak sekalian. Nah, kalau misalnya kita menamai undang nih, menurut kalian dari sisi mananya Malin Kundang itu termasuk sastra lisan? Karena itu tidak turun-temurun. Oke, bagaimana tuh awal cerita si Malin Kundang?
Jadi pas pulang saat dia sudah kaya dia lupa akan asal usulnya bahwa dia itu anak seorang nelayan. Oke. Jadi untuk menjadi batu karena dia tidak mengakui ibunya. Betul anak-anak. Nah, kita alihkan cerita Mangguna tersebut ke dalam sebuah teks narasi. Menurut kalian, bagian orientasi atau pendahuluan nih sebelum isi itu tuh bagian mana? Krisis kekurangan, jadi dia harus merantau. Oke, betul. Kalau bagian komplikasi, Dia tidak mengakui ibunya dan dibentuk menjadi batu. Klimaksnya di itu habis itu dia menolong aja. lanjut. Komplikasi itu pas bagian mana? Pas bagian si Mangguna tidak mengakui ibunya. Nah, betul. Dia jahat banget ya ke ibunya. Tidak mengakui ibunya. Nah, resolusi dari cerita ini apa nih? Mangguna dibentuk jadi batu, Bu. Betul. Walaupun Maling Kunda sudah kayak dikutuk, ada ceritanya lagi. Sebenarnya setelah dikutuk batu, sering terdengar tangisan Maling Kunda dari batu tersebut. Jadi tangisan katanya itu tangisan penyesalan si Maling kepada ibunya. Nah, yang terakhir, bagian paling penting, kode atau amanah dari cerita ini apa? Amanah. Kita nggak boleh jadi anak yang durhaka. Betul. Terus harus ingat kepada anak kita. Betul. Ada lagi? Jangan sombong. Betul sekali anak-anak. Nah, coba kita susun teks Mangguna. Oke anak-anak, sekarang ibu mau tugasin kalian untuk mencari sastra lisan dari daerah kalian lalu diubah menjadi teks narasi. Teks narasi dikumpulkan minggu depan. Teks narasinya dikumpulkan ketika nanti ada mata pelajaran saya di minggu depan hari Senin. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Boleh silakan. Tugasnya ditulis apa diketik, Bu? Ditulis ya. Ditulisnya di mana, Bu? Di kertas folio. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan? Boleh pakai pulpen warna-warni nggak, Bu? Boleh warna merah, pink, kuning, hijau itu juga boleh. Kalau aku mau pakai warna itu, ya itu juga boleh anak sekalian. Di kertasnya boleh kalian gambar-gambarin ya kayak bagian lucu yang apa bersangkutan dengan cerita atau cerita atau sastra lisan di daerah kalian. Apakah sudah mengerti? Bu. Oke, terima kasih ya dari pembelajaran ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Jangan telat beritahu teman-teman yang sudah masuk hari ini untuk tetap mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Gak boleh telat ya, kalau bilang kelompok. Kalau dia belum ada tugasnya, nanti ada saya di 20. Ya, Bu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam